Sewa apartemen di San Francisco kini rata-rata $3.300. Di beberapa wilayah Amerika, biaya listrik naik hingga 267%. RAM laptop Anda sudah naik 3 kali lipat akibat AI. Tapi, bagaimana program di server bisa memengaruhi harga tanah? Untuk tahu, lihatlah tanahnya. Menjalankan model AI seperti ChatGPT atau Claude secara global memerlukan pusat data besar. Bukan hanya beberapa server di ruang bawah tanah. Ini bukan gedung perkantoran, tapi fasilitas sangat luas hingga ratusan hektar. Lahan harus datar, dekat jalur transmisi tegangan tinggi, akses ke kabel serat optik utama, dan ini jadi masalah. Lahan itu dulunya sangat dibutuhkan untuk perumahan. Jika pengembang menemukan tanah datar dekat kota, itu jadi lokasi utama properti. Mereka akan membangun 300 rumah sederhana dan mengurus dewan zonasi, distrik sekolah, serta studi lalu lintas. Kini, saat pengembang menawar lahan, mereka bukan hanya bersaing dengan pembangun lokal, tapi juga Amazon, Microsoft, Google, dan Meta yang punya cadangan kas melampaui PDB negara kecil. Bagi pemilik lahan, itu bukan pilihan dan sangat merugikan pada pasar perumahan lokal. Pengembang perumahan butuh pembiayaan dan izin beragam, kadang mundur, sedangkan raksasa teknologi membayar tunai 50 hingga 70% di atas nilai pasar. Mereka tidak membutuhkan sistem sekolah, mereka tidak membutuhkan perluasan saluran pembuangan untuk 500 keluarga. Mereka hanya membutuhkan lahannya. Hasilnya terlihat di tempat-tempat seperti Loudoun County, Virginia. Mereka menyebutnya sebagai Data Center Alley dan pemerintah setempat sangat menyukainya. Mereka mendapatkan hampir $900 juta per tahun dari pendapatan pajak pusat data tersebut. Namun, coba beli rumah di sana. Studi 2025 dari Universitas George Mason membuktikan pusat-pusat ini melambungkan harga rumah. Ini paradoks. Tinggal dekat pabrik industri yang bising biasanya menurunkan nilai properti. Masuknya pekerja teknologi bergaji tinggi dan lahan terbatas memicu persaingan ketat di New Albany, Ohio. Kehadiran Meta dan Google menciptakan lapangan kerja serta rumah jutaan dolar yang cepat terjual, memaksa kelas menengah lokal keluar dari wilayah mereka. Pusat data seperti lubang hitam bagi properti, menghilangkan lahan dari penggunaan hunian secara permanen. Setiap hektar penuh server berarti tidak ada rumah sederhana dibangun di sana. Kehilangan lahan sudah buruk, tapi cara AI mengubah perumahan yang ada mungkin lebih parah. Dulu, harga sewa mencerminkan penawaran dan permintaan. Manajer properti akan memeriksa gedung di seberang, meninjau unit kosong, dan menentukan harga. Jika apartemen kosong 2 bulan, uang itu hilang. Tujuannya dulu adalah hunian penuh, tapi sekarang tuan tanah korporat tidak lagi menentukan harga. Mesin penetapan harga berbasis AI yang melakukannya. Sistem ini mengumpulkan jutaan data, tarif pesaing, tanggal perpanjangan sewa, pendapatan lokal, dan demografi penyewa. Algoritma ini menemukan kebenaran matematis yang sering terlewatkan oleh tuan tanah. Seringkali lebih menguntungkan jika ada apartemen kosong. Jika gedung Anda memiliki 100 unit dan sewa naik 10%, kemungkinan 5 penyewa akan pergi. Biasanya itu akan menjadi masalah besar, tapi AI menghitung angka-angka itu dan melihat bahwa 95 penyewa yang membayar lebih nilainya lebih besar daripada 5 orang yang pergi. Jadi perangkat lunak itu memberitahu pemilik untuk menaikkan harga dan secara efektif menciptakan batas bawah buatan untuk harga sewa di seluruh kota. Ketika setiap kompleks apartemen besar di suatu wilayah menggunakan perangkat lunak yang sama dan memang begitu, itu tidak lagi menjadi pasar, melainkan mulai terlihat seperti kartel. Penyewa menghadapi kenaikan tahunan 5 hingga 6% meski atap bocor atau lift rusak. Harga tidak didasarkan pada kualitas hunian, melainkan ditentukan oleh algoritma dan jumlah maksimum yang dihitungnya bisa ditanggung pasar sebelum runtuh. Manipulasi digital tidak hanya memengaruhi biaya sewa Anda, tapi juga mengubah tampilan sebelum membeli rumah dan proses penjualannya. Alat AI kini jadi standar mempercantik foto properti, bukan hanya soal mencerahkan atau menambah cahaya. Alat-alat tersebut bisa menghapus kabel listrik, membuat halaman rumput hijau subur di atas tanah yang gersang,
dan menambahkan kolam renang virtual yang berkilau di halaman belakang. Padahal saat ini hanya ada ayunan berkarat di sana. Ini bukan sekadar pemasaran, tapi memaksa pembeli untuk terlibat dalam perang penawaran berdasarkan ilusi, sehingga meningkatkan nilai persepsi dan harga jual akhir. Perebutan lahan membatasi perumahan, krisis energi makin menekan penduduk, dan datanya sangat mengerikan. 5 tahun lalu, satu rak server di pusat data memakai sekitar 5 hingga 10 kilowatt listrik, setara beberapa pengering rambut. Rak Nvidia modern untuk pelatihan AI sangat berbeda, membutuhkan lebih dari 100 kilowatt dengan kepadatan daya 10 kali lipat. Secara termal, ini seperti menaruh pemanas ruangan di tiap satu kaki persegi gudang dan menyalakannya maksimal. Jaringan listrik Amerika Serikat awalnya dirancang untuk kondisi yang dapat diprediksi, seperti penggunaan AC saat musim panas dan lampu malam hari. Sistem ini mengandalkan daya beban dasar, pasokan listrik stabil dan andal. Chip AI selalu aktif, beroperasi penuh. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, di PJM Interconnection, operator listrik untuk 13 negara bagian dan 67 juta orang, permintaan baru mengurangi margin keamanan. Jaringan listrik bekerja dengan prinsip bahwa pasokan harus selalu sesuai permintaan setiap saat. Operator mengadakan lelang untuk membayar pembangkit listrik tetap siaga. Biaya pembayaran kapasitas pada 2024 sampai 2025 melonjak lebih dari 9 miliar dolar. Siapa yang membayar 9 miliar dolar itu? Bukan Microsoft atau Google, tapi Anda. Biaya tersebut langsung dibebankan kepada pelanggan sebagai biaya transmisi dan kapasitas. Di Maryland dan Ohio, tagihan bulanan diperkirakan naik 16 hingga 18 dolar. Bukan karena lupa mematikan lampu atau membeli mobil listrik. Perusahaan utilitas perlu membangun gardu induk dan jalur transmisi baru bernilai miliaran dolar untuk suplai pusat data. Peraturan membolehkan biaya tersebut dibebankan ke semua pelanggan. Ini pajak regresif. Di Louisiana, penduduk sudah kesulitan dengan tagihan tinggi karena AC dan pemulihan badai. Fasilitas besar Meta kini memakai listrik lebih banyak dari kota New Orleans. Secara efektif, mensubsidi infrastruktur chatbot perusahaan triliunan dolar. Analisis Bloomberg atas harga grosir di Baltimore menunjukkan semakin dekat ke pusat data, tarif semakin tinggi. Badan Energi Internasional memperingatkan pada 2028 pusat data dapat memakai 6-12% listrik Amerika Serikat. Terdengar sepele, tapi inilah beda sistem stabil dan pemadaman bergilir. Masalah utamanya bukan listrik, melainkan perangkat keras penyalurannya. Sebagai perencana kota yang siap membangun perumahan baru, Anda sudah punya lahan dan izin, kini hanya perlu trafo. Trafo adalah kotak abu-abu yang menurunkan tegangan tinggi agar pemanggang roti tidak meledak. Dulu Anda bisa memesannya dan mendapatkannya dalam beberapa bulan. Sekarang harus menunggu 3 tahun. Kenapa? Karena para raksasa teknologi telah memborong semuanya. Mereka memesan trafo dalam jumlah ribuan, sehingga secara efektif menguasai rantai pasokan global. Mereka butuh sekarang dan siap membayar lebih mahal dibanding utilitas kota atau pengembang perumahan. Kita melihat banyak rumah sudah dibangun, tapi kosong setahun, menciptakan kawasan perumahan hantu. Bukan karena tak ada pembeli, tapi pengembang sulit mendapat perangkat keras untuk menyalakan lampu. Pusat data tak hanya memakai listrik, tapi juga menghabiskan pasokan komponen industri untuk memperluas jaringan listrik, bukan cuma listrik saja. Kini Anda harus bersaing dengan server untuk air dari keran sendiri. Chip berdensitas tinggi menghasilkan panas yang besar. Agar tidak meleleh, pusat data menjalankan sistem pendingin masif. Fasilitas berskala menengah dapat memakai 300.000 galon air per hari, setara 1.000 rumah tangga di daerah kekurangan air seperti Arizona atau Oregon. Ini jadi masalah. Akuifer mulai mengering, para petani melihat jatah irigasi mereka dipotong. Sementara itu, perusahaan teknologi mengamankan hak air jangka panjang, yang pada dasarnya memprivatisasi cadangan air tanah. Saat air menjadi semakin langka, biaya utilitas naik untuk semua orang. Orang-orang harus bersaing dengan pusat data untuk mendapatkan air di keran mereka. Pada akhirnya, dampaknya terasa di rak-rak toko bahan makanan. AI tak hanya memakai sumber daya, tapi juga mendorong harga naik.
Retail mulai memakai label rak elektronik yang diperbarui secara instan dari server pusat. Walmart akan memasang di 2.000 toko hingga 2026. Tujuannya efisiensi. Tidak ada lagi karyawan yang menempelkan stiker harga. Kenyataannya, ini menjadi dasar untuk praktik menaikkan harga secara berlebihan di dunia nyata. Kita sudah melihatnya pada layanan seperti Uber, saat hujan, harga langsung naik. Terapkan pada roti dan baterai. Saat ada peringatan badai, sensor AI memantau lalu lintas toko dan lonjakan permintaan pada Selasa malam. Harga saus pasta langsung naik, 30 sen. Inilah mikroinflasi, tak terlihat, terus-menerus, dan otomatis. Yield management memaksimalkan pendapatan setiap barang untuk kebutuhan sehari-hari. McKinsey memperkirakan sistem ini bisa menaikkan pendapatan sampai 15%. Dari mana uang itu berasal? Dari konsumen? Harga tetap sekarang mulai hilang. Harga sekarang adalah berapapun yang menurut mesin Anda akan bayar. Tapi ini menjadi lebih pribadi lagi. AI mengetahui lebih banyak tentang rekening bank Anda secara online. Model AI menganalisis riwayat penelusuran, perangkat, lokasi, dan kebiasaan belanja untuk menentukan kesediaan Anda membayar. Dua orang bisa melihat sepasang sepatu yang sama dan melihat harga yang berbeda. Jika AI mendeteksi bahwa Anda adalah pembelanja dengan pengeluaran tinggi di perangkat baru yang jarang ragu untuk membeli, AI akan menampilkan harga yang lebih tinggi untuk Anda. Jika AI melihat pengguna yang peka harga di perangkat lama, Anda mungkin akan mendapatkan potongan harga. Sistem ini mengikis kepercayaan di pasar. Anda tidak lagi membayar harga pasar, melainkan harga yang dipersonalisasi berdasarkan profil digital Anda. Dan kemudian, ada perangkat keras itu sendiri. Anda membayar mahal hanya untuk sisa. Perangkat untuk akses AI makin mahal. Kapasitas produksi chip canggih sangat terbatas. Membangun pabrik semikonduktor butuh 5 tahun dan sekitar 20 miliar dolar. Anda tak bisa membuatnya dalam semalam. Kini, pembuat chip mulai fokus ke chip khusus, bukan lagi prosesor dan memori umum. Permintaan AI yang keuntungannya jauh lebih tinggi membuat pasokan RAM standar dan SSD mulai menipis, memengaruhi konsumen sehari-hari. Samsung telah menaikkan harga memori, menyebabkan sebagian orang menyebutnya stagflasi teknologi. Laptop yang kamu beli tahun depan akan lebih mahal, tapi tidak terasa lebih cepat. Kamu harus membayar lebih mahal hanya untuk mendapatkan sisa-sisa silikon setelah pusat data mengambil sebagian besar bagiannya. Sekarang kamu tak hanya bersaing dengan perusahaan lain, tapi juga dengan negara secara utuh. Pemerintah menganggap kekuatan komputasi sebagai aset keamanan nasional, sama seperti cadangan minyak atau kapal induk. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Tiongkok menggunakan dana negara membeli semua chip kelas atas. Arab Saudi menargetkan investasi AI 40 miliar dolar. Saat dana kekayaan negara masuk pasar, sensitivitas harga hilang dan mereka siap membayar berapapun. Hal ini menciptakan batas bawah permanen untuk harga komponen, mematahkan efek penurunan harga yang biasanya terjadi, di mana teknologi menjadi lebih murah seiring waktu. Namun, biaya paling berbahaya seringkali tak terlihat hingga terlambat. Asuransi AI yang menentukan apakah rumah Anda boleh memiliki nilai. Selama puluhan tahun, asuransi berarti berbagi risiko. Warga mengumpulkan dana untuk menanggung bencana. Agen akan memeriksa rumah Anda, menemukan masalah, lalu memberi waktu sebulan untuk memperbaikinya. AI kini menganalisis citra satelit dan memindai jutaan properti secara real time. AI bisa mendeteksi genteng lapuk atau mengukur jarak cabang pohon ke cerobong asap hingga hitungan inci. AI tidak memberi peringatan. Premi naik atau hilang tiba-tiba, jalan masuk, atap, satu cabang pohon. AI tiba-tiba menilai Anda terlalu berisiko. Di area berisiko tinggi, rumah tak bisa dibeli, diasuransikan atau dihipotekkan. Tanpa hipotek, nilainya hilang. AI tidak memandang keluarga atau komunitas, hanya angka dan probabilitas, lalu mengambil aset utama kelas menengah dengan ketelitian tanpa ampun. Sewa Anda ditentukan setinggi mungkin, sesuai algoritma, tagihan listrik Anda mendukung pusat data. Asuransi Anda dapat dibatalkan lewat pemindaian satelit. Sistem masa depan sudah hadir, tapi biayanya masih Anda tanggung. Pertanyaannya,
Seberapa banyak lagi yang mampu ditanggung pasar sebelum benar-benar runtuh? Cek alasan sebenarnya manusia belum siap untuk superinteligensi AI atau klik video ini.